Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini sesi ke-11 dan kita berencana sesi ke-11 ini adalah penutup daurah kita di pengenalan ilmu sorof, ilmu tasrif. Kita tadi di pembahasan terakhir masih contoh tasrif istilahi. Di pertemuan paling terakhir tadi sebelum asar kita sudah selesaikan wazan contoh tasrif, wazan 3 huruf yang ditambah 2. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan berikutnya, contoh tasrif dari fi'il tsulats tambahan 3 huruf. Fi'il tsulats yang tambahan 3 huruf. Sudah kita ketahui dia terdiri dari 4 bab, 4 wazan. Kita lihat tasrifnya. Dan ini yang kita contohkan tasrif, yang kita fokus contoh tasrifnya sampai selesai istilahi. Nanti kalau lugawi kita kembali lagi ke fokus kepada kaidah, teorinya, cara tasrifnya kalau bersambung dengan domir. Kita lihat tambahan 3 huruf dari 3 asli. Bab pertama adalah istaf'ala, dan tasrifnya semuanya sama dengan wazan kaidahnya. Lihat wazannya: istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il, la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun, ustub itu fi'il majhulnya kan dia diawali oleh alif, dhamma pertama dan keberapa? Ketiga. Ustub ila yustaf'alu, fi'il mudhari'nya sama semuanya, tidak ada bedanya. Dhamma pertama sebelum terakhir di fathah. Coba antum tasrif istaf'ala. Contoh istaghfaro. Latihan tasrif kata-kata berikut. Contohnya istakhroja. Coba tasrif istakhroja semuanya. Istangsoro. Dua kata terakhir kita bagi. Coba istafhama sebelah sini. Nah, sebelah sini istafsaro. Baik, itu bab pertama. Bab kedua if'au ala, tambah alif dan ain serta waw 3 huruf. Contoh tasrifnya if'au ala, yaf'au ilu, if'i alan. Perhatikan wawnya diganti menjadi ya karena terletak setelah apa? Kasro. Karena terletak setelah kasro. Jadinya if'i alan, padahal tadinya seharusnya if'iu alan. Paham ya? Diganti ya langsung. Muf'au ilun, muf'au alun, if'au illa, tab'au il, muf'au alun, muf'au alun, uf'u ila, yuf'au alu. Semuanya tetap di atas bentuknya. Alhamdulillah. Coba tasrif if'au ala. Coba i'syau syabat. Yu'syau syabu. Nah, coba latihan di bawah.
Kata pertama semuanya igdaudana. Baik, sebelah sini coba igrau rokok, igrau rokok. Tambah terakhir tambah hilang ya, tapi lumayan lah. Sebelah sini ijdau daba. Masya Allah, masih kuat ya. Alhamdulillah. Bab 3, contoh tasrif bab 3, awwala, tambah alif dan dua waw. Tambah alif dan dua waw. Lihat tasrifnya, wazannya awwala, yaf'awwilu, iwwala, tetap muf'awwilun, muf'awwalun, if'awwil, la taf'awwil, muf'awwalun, muf'awwalun, uf'uwwila, yuf'awwalu. Berarti tidak ada masalah semuanya. Ya. Contohnya juga sama. Coba tasrif semuanya awwala. Coba ijlawada. I'lawata. Lu ya, jangan lupa doma pertama dan ketiga. Ikrawwato. Baik, bab terakhir yang ditambah 3 huruf adalah if'ala. Lihat tasrifnya if'ala, yaf'alu, iftilalan. Alif diganti dengan ya karena dia terletak setelah apa? Kasro. Kemudian lamnya yang tadinya ditasdid dipisah karena sebelum terakhir ditambahkan apa? Alif. Lihat if'ala, yaf'alu, if'ilalan. Muf'alun, muf'alun sama, cuman asalnya beda. Muf'alun yang pertama asalnya muf'alilun. Muf'alun yang kedua asalnya adalah muf'alalun karena isim maf'ul. Iya kan? Cuman kan tasdid tidak kelihatan. Di tasdid tidak kelihatan. If'ala, la taf'ala, muf'alun, muf'alun, uf'ula, yuf'alu. Sama juga dengan ini, uf'ula. Tadi di masdar dia diganti ya. Sekarang di fi'il majhul dia diganti waw. Kenapa? Karena terletak setelah domma. Antum paham ini? Itu dia 2 tempat dia berubah. Alifnya di masdar jadi ya, di fi'il madhi majhul dia ganti menjadi waw. Dipahami ini? Ini nanti masuk di bab 3 i'lal ibdal. Pergantian huruf. Iya. Coba tasrif if'ala. Contoh ihmaro. Contoh di bawah iqdar. Iswada. Isfarro. Alhamdulillah, Masya Allah. Selesai semua 3 huruf asli dan tambahannya. Sekarang tasrif istilahi fi'il rubai mazid. 4 yang ada tambahannya. Tentunya sisa 3 bab
Karena 4 tambah 1 1, 4 tambah 2 berapa? 2, sisa 3. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa fi'il rubai mazid terbagi 2. Pertama, fi'il rubai mazid tambahan 1 huruf. Ini hanya ada 1 bab, yaitu tafa'lala, awalan ta. Kaidah tasrifnya semuanya sama, tidak ada perubahan antara wazan dengan yang mauzun, antara timbangan dengan yang ditimbang. Lihat contoh tasrifnya. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan, mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal, la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tufu lila yutafa'lalu. Sama semuanya, tidak ada bentuk perubahan. Coba untuk tasrif tafa'lala. Tadahroja. Tasrifnya demikian pula, kata-kata di bawah semuanya sama, ikut. Paham ya? Kemudian ke berikutnya fiil tambahan 2 huruf. Ini ada 2 bab, sudah antum ketahui sebelumnya. Bab pertama if'an lala. Dan tasrifnya sama juga, tidak ada yang keluar dari wazan. Lihat if'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Muf'an lilun muf'an lalun if'an lil la tab'an lil muf'an lalun muf'an lalun uf'un, doma pertama dan ketiga. Kalau tadi tafa'lala, doma pertama dan kedua, kan dia diawali oleh apa? Ta. Kalau ini doma pertama dan ketiga, uf'un lila yuf'an lalu. Coba tasrif if'an lala. Baik, lihat contohnya. Ihron jama tasrif. Demikian pula di kata-kata di bawah sama juga, ifron koa dan ikhron toma sama. Sekarang bab terakhir, bab yang ditambah 2 huruf dari 4, if'alalla. Itu if'alalla yaf'alilu if'illalan. Tadinya yang ditasdid lam terakhir. Kalau sekarang jadi lam sebelum terakhir, karena yang terakhir sudah dipisahkan dengan siapa? Alif. Ini ditasdid karena 2 huruf sejenis. Kapan tidak sejenis maka tidak tasdid. Makanya di contohnya nanti ada yang tidak ditasdid, seperti iksya'arra. Jadi di wazan ditasdid karena ketemu 2 huruf sejenis. Adapun kalau pada kata yang ditimbang tidak ada huruf sejenis, tidak tasdid. Lihat, if'alalla yaf'alilu if'illalan, muf'alillun muf'alallun if'alilla, la taf'alilla, muf'alallun muf'alallun uf'u, tetap sama. Doma pertama dan ketiga, uf'ulilla yuf'alallu. Lihat, iksya'arra yaksya'iru iksya'ron. Padahal di wazan if'illalan, karena setelah bergeser alifnya, lamnya, iya kan? Jadi sebelumnya kalau huruf sejenis ditasdid, kalau bukan ya tidak ditasdid. Seperti ini, iksya'ron, kan bukan huruf sejenis, tidak tasdid. Iksya'ron, muksya'irun muksya'arun iksya'irra. La taksya'irra muksya'arun muksya'arun uksu'u. Perhatikan majhulnya. Uksu'irra yuksya'arru. Coba tasrif itma'anna. Mutma'innun mutma'annun ya, mutma'innun mutma'annun. Coba ulang itma'anna. Coba itmahalla. Ulang-ulang itmahalla. Selesai. Sekarang tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi ini kita tidak tasrif selain sulasi. Kenapa? Karena kaidahnya sama. Kita cukup tasrif fi'il sulasi saja. Itu pun tasrif fi'il sulasi
bukan lagi berdasarkan wazan, tapi berdasarkan jenis kata. Berdasarkan jenis kata. Yang kita akan tasrif, balik papan, coba balik. Jadi karena semua tasrifnya akan sama kalau lugawi, beda kalau istilahi. Masing-masing wazan punya tasrif tersendiri. Kalau istilahi, lugawi semua sama. Dan yang kita tasrif di lugawi hanya madhi, mudhari dan amr. Adapun fiilnya, isimnya kita tidak tasrif. Karena isim akan diubah berdasarkan kaidah isim mutanna dan jamak. Kalau isim mutanna itu kan dibahas di nahwu. Jamak juga akan dibahas di mana? Di nahwu. Antum bisa paham ini? Kenapa ana tidak tasrif? Padahal kalau di kitab lain antum bisa lihat misalnya di Al-Kafi, dia tasrif semuanya. Kalau tasrif apa? Lugawi. Tapi saya di pengenalan ini enggak. Karena itu juga dibahas di nahwu. Misalnya nanti dorban. Tasrifnya kan mutanna, dorbain. Jamak, dorbat. Misalnya doribun. Tasrifnya ke mutanna, doribun, doribani, doribuna. Itu kan dibuat di mana? Di nahwu. Kaidah mutanna dan kaidah jamak. Jadi kita tidak tasrif. Kita hanya fokus pada fiil. Fiilnya tidak berdasarkan wazan, tapi berdasarkan kata. Nah, kata bahasa Arab itu kan hanya terbagi dua berdasarkan hurufnya saja. Ini yang kita tasrif berdasarkan apa? Huruf bangunannya. Iya. Kalau berdasarkan huruf maka fiil terbagi berapa? Dua. Ada fiil apa? Sahih dan ada fiil mu'tal. Fiil sahih ada berapa? 3. Pertama, salim. Kedua, mudha'af. Ketiga, mahmuz. Ya, mahmuz. Fiil mu'tal ada berapa? 4. Pertama mu'tal, mithal. Ini sudah kita pelajari semua ya. Kedua, ajwaf. Ketiga, nakis. Keempat, lafif. Kemudian lafif terbagi 2. Pertama, makrun. Kedua, mafruk. Ini yang kita bahas tasrifnya. Sebelum kita tasrif lugawi itu tidak lepas dari pembahasan domir. Tidak akan pernah lepas. Karena tasrif lugawi ini adalah fiil yang disambungkan dengan domir. Domir, namanya domir yang bersambung dengan fiil. Domir yang bersambung dengan fiil itu terbagi 2. Kalau kita bahas ad-domir, ya, al-muttasil bil fiil, ya, domir al-muttasil bil fiil. Domir yang bersambung dengan fiil itu tidak lepas dari 2. Ada domir sukun. Ada domir apa? Sukun, nun. Ada domir mutaharrikun. Tidak lepas dari ada domir sukun, ada domir yang berharokat. Ini yang bersambung dengan fiil. Domirnya kalau domir sukun ada 3 yang bersambung dengan fiil. Domir sukun yang bersambung dengan fiil ada 3. Pertama alif, kedua waw, ketiga ya. Ini domir kalau bersambung dengan fiil tidak keluar dari alif, waw, ya. Domir berharokat kalau bersambung dengan fiil juga tidak lepas dari 3. Tidak lepas dari 3. Pertama, ta fa'il. Maksud ta fa'il ini bisa diharokati ta atau ti atau tu. Yang penting ta fa'il. Berharokat, bukan yang sukun. Tidak lepas dari ta, ti ataupun apa? Tu. Ini yang pertama. Yang kedua, na fa'ilin, na panjang. Yang ketiga, na nun niswah namanya. 3 juga. Jadi jumlah domir yang bersambung dengan fiil itu ada berapa? Ada berapa? 6.
Dan tidak semua domir ini bisa bersambung dengan fi'il madhi, mudhari, amr. Tidak. Semuanya ada di buku penjelasannya. Kalau domirnya berharokat, semua bisa bersambung dengan fi'il madhi. Semua bisa. Kalau domirnya sukun, semuanya bisa juga bersambung dengan fi'il madhi kecuali ya. Ini ya tidak akan pernah masuk pada fi'il madhi. Dipahami ini? Kalau fi'il madhi ini, domir. Kalau fi'il mudhari, semua domir bisa masuk, semua domir sukun bisa masuk pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Sukun tanpa terkecuali. Kalau domir berharokat, tidak ada yang masuk pada fi'il mudhari dan amr kecuali nun nisbah. Ini saja. Dipahami ini? Jadi tidak semua domir ini bisa masuk. Paham kan? Jelas ini kan? Kalau fi'il madhi, semuanya bisa masuk, ini berarti berharokat dan sukun kecuali ya. Tidak ada fi'il madhi bersambung dengan ya. Kalau fi'il mudhari, semuanya bisa masuk. Kalau domir sukun, kalau domir harokat hanya nun saja. Itu mudhari sama amr. Amr kan dibuat dari mudhari, sama juga. Antum bisa pahami ini? Sudah ini? Ini terkait dengan domir. Pembahasan inti sebenarnya bukan domir, tapi fiilnya. Kalau bersambung dengan domir, apa yang terjadi? Antum bisa pahami intinya? Itu intinya. Ini hanya sekedar tautiatan, pendahuluan. Namanya fiil itu kalau di tasrif lugawi tidak lepas dari domir. Domir terbagi dua. Ada domir sukun, ada domir berharokat. Domir sukun ada 3, domir berharokat ada berapa? 3. Domir sukun semua bisa masuk pada fi'il madhi kecuali ya. Domir berharokat semuanya masuk tanpa terkecuali. Mudhari sama amr, domir sukun semua bisa masuk. Domir berharokat tidak ada yang bisa masuk kecuali nun nisbah. Dalam tasrifnya. Dalam apa? Tasrifnya. Sekarang tinggal tasrifnya. Kita mulai dari fi'il salim. Apa itu fi'il salim? Hah? Domir yang, fi'il yang kosong dari huruf illah, kosong dari mudha'af, huruf sejenis, dan kosong dari huruf hamzah. Contohnya kataba. Ini namanya fi'il salim. Faedah dari tasrif fi'il salim. Fi'il salim itu kalau ditasrif, dipecahkan secara bahasa, itu tidak lepas dari 3 harokat. Fathah, dhammah, sukun. Tidak akan pernah lepas berdasarkan penelitian. Kalau bersambung dengan domir ini. Dipahami ini? Kapan dhammah? Kita mulai dari yang paling sedikit. Kapan dhammah? Kalau bersambung dengan waw dari domir sukun. Dia akan didommah kalau bersambung dengan waw. Coba, kataba sambung dengan waw. Langsung dhammah huruf terakhirnya. Ini ba-nya. Karena dia tidak ada perubahan secara sorof, yang ada perubahan secara nahwu, yaitu huruf terakhir. Jadi coba, kataba masukkan waw. Langsung antum dhammah. Karena itu kaidahnya. Doroba, kotala, jalasa, fariha, kaburo. Maksud ini untuk umum, fa'ala, fa'ila ataupun fa'ula. Yang penting salim. Fariha, hasuna, hasuna, begitu. Dan kapan sukun? Kalau bersambung dengan domir berharokat, antum langsung sukun. Jangan takut. Jadi kataba sambungkan dengan ta, langsung sukun huruf terakhirnya. Kataba sambungkan dengan ta, ta ya harokatnya ta, fathah. Tu, ti, dipahami kan? Mau dibilang tuma, sama kan tu juga harokatnya. Tuma, katabtu, tum, tunna, langsung sukun. Na,
sukun. Dipahamin? Selain itu, kan kalau berharokat semuanya sukun. Dhammah kalau waw, selain itu fathah. Selain itu apa? Fathah. Dipahami ini? Dipahami ini? Misalnya antum tasrif ya, di dalam pembahasan kita tasrif. Kataba, katabu, di dhammah saat waw. Katabat, katabata, fathah semuanya karena bukan berharokat. Katabna, katabta, katabtuma, katabtum. Berdasarkan kaidah. Karena di buku Arab tidak ada tasrif seperti itu. Bahkan tasrifnya kalau di buku Arab antum akan heran karena mereka tasrif sesuai dengan kadar kema'rifatan, mulai dari domir mutakallim yang berbicara, kemudian diajak bicara, kemudian yang dibicarakan. Jadi tasrif di Arab kalau dia tasrif katabtu, katabna, katabta, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, kataba, katabu, katabat, katabata. Jadi terbalik dengan tasrif kita. Dipahami nih? Makanya bukan tasrif dia intinya, tapi hukum akhirnya kalau bersambung dengan domir. Anda paham ini? Dia kalau dengan waw maka dia apa tadi? Dhammah. Kalau berharokat sukun. Kalau dengan selain itu fathah. Kan cuma 3 keadaan. Misalnya antum dapat kata kotala. Kotala sambung dengan alif. Sambung dengan tak yang disukun. Ya? Sambungkan dengan ti. Sambung dengan ti. Oh, kotalti. Iya, tadi katapti. Kenapa jadi katap? Ini kotal. Iya. Coba kotala sambung dengan waw. Kotalu. Hah? Kotalu. Apa? Kotalu. Sambungkan dengan na. Kotalana. Jelas ini? Jadi seperti itu. Ini salim. Selesai salim, fi'il mudhari'nya juga begitu. Kalau bersambung dengan waw di dhammah, kalau bersambung dengan nun kan hanya nun nisbah, sukun. Selain itu fathah. Kalau alif, kalau tidak ada alif, waw, ya, kalau ada waw kan di dhammah sebelumnya. Kemudian tambahkan waw dan nun. Kalau ya, kasroh. Kalau alif, fathah. Kalau tidak ada semua ini, tinggal antum dhammah. Karena fi'il mudhari secara nahwu, dia intinya tasrifnya tidak ada perubahan secara sorof, yang ada perubahan secara apa? Nahwu. Jadinya sangat mudah. Artinya sebenarnya tidak diurus di sorof, dia diurus di mana? Di nahwu. Kan tidak ada perubahan secara sorof. Misalnya saya contohkan satu. Yaktubu misalnya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Wow. Taktubu. Taktubani, yaktubna. Kenapa sukun? Ini nun nisbah, domir berharokat. Kan dia sukun kalau domir apa? Berharokat. Yaktubna. Secara nahwu dia bilang mabni. Tapi kan sorof tidak bahas itu. Sorof dari bangunannya saja. Yaktubna. Hah? Terus taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, yaktubna. Sukun lagi karena nun nisbah. Aktubu, naktubu. Jadinya mudah dipahami. Fi'il salim gampang. Kesimpulan fi'il salim tidak ada perubahan secara sorof, yang ada secara nahwu. Maksudnya huruf terakhir. Tidak ada perubahan huruf pertama, huruf kedua. Pokoknya sebelum terakhir tidak ada. Yang berubah hanya di mana? Secara apa? Nahwu. Fi'il mudha'af. Fi'il mahmuz dulu. Fi'il mahmuz sama dengan fi'il salim. Tidak ada bedanya sama sekali. Anda bisa paham ini? Fi'il mahmuz. Kan contoh fi'il mahmuz adalah apa? Qoro'a misalnya. Persis untuk tasrif kataba. Maksudnya apa? Kalau dengan waw, dhammah. Kalau dengan domir berharokat, sukun. Selain itu fathah. Demikian pula fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya sama. Anda paham ini? Bersama dengan domir berharokat sukun. Domir ini ya tergantung cocoknya. Alif fathah, waw dhammah, ya kasroh. Selain itu dhammah. Mudah. Tidak ada perubahan secara nahwu, yang ada perubahan secara apa?
Tidak ada perubahan secara sorof, yang ada perubahan secara nahwu dalam tasrifnya. Mudha'af, ini sedikit masalah. Mudha'af contohnya apa? Apa? Farro. Ini mudha'af. Dia sebenarnya secara huruf terakhir sama dengan salim, hanya saja dia punya masalah terkait dengan idghamnya. Perhatikan baik-baik. Dia kalau bersambung dengan dhamir sukun tidak dibuka idghamnya, dan sama dengan fiil salim. Misalnya kataba, katabu, berarti farro, farru, sama. Ada paham ini? Katabat, farrot, katabata, farrota, sama. Yang bermasalah adalah ketika bersambung dengan dhamir berharokat, wajib dibuka idghamnya. Antum paham ini? Lepas langsung idghamnya. Farro aslinya faroro. Baru sambungkan dengan ta titu na. Jadi farro, farru, farrot, farota, farorna wajib dilepas. Kalau bersambung dengan dhamir berharokat, itu saja masalahnya dia. Selain itu idgham. Bisa paham ini? Ada di buku penjelasannya juga. Anda bisa paham ini? Jadi masalahnya dia di tempat lain sama semuanya. Farro, farru, farrot, farota, tidak ada masalah. Ketika bersambung dengan dhamir berharokat, na, ta, tu, ti, langsung dibuka idghamnya dan disukun huruf terakhir tentunya. Dipahami ini? Jadi lihat, farro, farrot, farro, farru, farrot, farrota, farorna, farorta, farortuma, farortum, farorti, farortuma, farortuna, farortu, farorna. Paham ini? Coba antum. Marro. Coba marro. Langsung. Marorna. Mulai dari situ lepas. Karena akan bersambung dengan dhamir apa? Berharokat. Paham ini? Coba abdo. Sama, setelah itu sama semua. Di mudhari juga begitu, di amr juga begitu. Kalau bersambung dengan dhamir sukun, tasdid. Nanti dilepas kalau bersambung dengan dhamir berharokat, yaitu cuma nun niswah saja. Kan tidak ada yang lain. Misalnya, antum mau tasrif yamurru. Yamurru. Biasa. Seperti antum tasrif yaktubu. Yamurru, yamurroni, yamurruna. Tamurru, tamurroni, yamrurna. Kenapa lepas? Kenapa lepas? Dhamir berharokat. Yamrurna. Setelah itu kembali lagi. Tamurru, tamurroni, tamurruna, tamurrina, tamurrun, tamurroni, tamrurna. Lepas lagi. Amurru, namurru. Berarti cuma satu dilepaskan. Karena hanya satu saja. Beda kalau di fi'il mudhari. Semua dhamir berharokat. Fi'il madhi. Semua dhamir berharokat ada. Kalau fi'il mudhari cuma apa? Satu. Jelas ini? Dipahami ini? Selesai dia. Itu saja pembahasannya. Idghamnya itu kapan dilepas? Itu yang antum ingat. Idghamnya kapan dilepas? Jawabannya kapan? Kalau bersama dengan dhamir yang berharokat. Selain itu tetap idghamnya. Paham ini? Dipahami? Ini mudahnya. Fi'il mithal. Apa fi'il mithal? Fi'il yang fafinya adalah huruf illa. Contohnya apa? Ada. Walada. Walada dinamakan fi'il mithal karena dia semisal dengan salim. Selesai masalah. Kalau antum tasrif fi'il mithal sama dengan salim. Artinya kataba tadi gimana antum tasrif? Begitulah tasrifnya walada. Kan katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, sama. Coba walada.
persis, tidak ada bedanya. Makanya dibilang fi'il misal. Kenapa dibilang misal? Karena semisal dengan fi'il salim. Dipahami nih? Sama semuanya. Datang fi'il mudhari'nya walada, yalidu. Sama. Yalidu, yalidani, yaliduna. Talidu, talidani, yalidna. Sukun juga. Talidu, talidani, taliduna. Talidina, talidani, talidna. Sukun juga. Alidu, nalidu. Dipahami nih? Tidak ada bedanya. Seperti fi'il salim. Fi'il ajwab. Apa itu fi'il ajwab? Fi'il yang ain fi'ilnya apa? Ada huruf illa. Ini agak repot sedikit dia. Ini yang perubahan nahwunya, isorobnya sangat banyak. Ini harus antum perhatikan baik-baik. Ada di buku ceritanya. Dia terbagi dua. Pertama ada yang tidak diubah ke alif ketika madi. Yang kedua ada diubah menjadi alif. Yang diubah menjadi alif ainnya. Dicontohkan 3, kola sama ba'a dan tola. 3 contoh ini. Jadi ini yang banyak masalahnya. Kalau tidak diubah menjadi alif, ini kan kola aslinya kowala. Ba'a aslinya baya'a. Tapi diubah ke alif. Baya'a. Tola aslinya towula. Towula. Iya. Terus kita nanti butuh lagi satu contoh. Wazan fa'ila. Karena ini sudah ada fa'ala, fa'ula, fa'ila. Kita satu contoh khofa. Khofa aslinya khovifa. Khovifa wazannya apa? Fa'ila. Nah, kalau tidak diubah ini kan berarti waw diubah ke alif, ya diubah ke alif, waw diubah ke alif, waw diubah ke alif. Kalau tidak diubah seperti awiro, maka seperti salim lagi. Kalau tidak diubah ke alif, tidak ada masalahnya dia. Seperti salim. Antum tasrif awiro sama dengan kataba. Sama. Awiro, awiro, awiru. Awirot, awirota, awirna. Awirta, awirtuma, awirtum. Awirti, awirtuma, awirtunna. Awirtu, awirna. Tidak ada masalahnya. Yang masalah ini. Kalau diubah ke alif. Ini yang masalah. Lihat, saya tasrif kola. Kola, kola, kolu. Kolat, kolata, kulna. Setelah itu sama semua. Kulta, kultuma, kultum. Ba'a, 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 ba'u, ba'at, ba'ata, bi'na. Wah, ini masalah hidupnya ini. Tadi kulna, sekarang apa? Bi'na. Tola, 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 tolu, tola, tolata, tulna. Khofa, 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 khofu. Khofat, khofata, khifna. Ini masalah. Dipahami ini? Paham ini? Ini masalahnya dia di situ. Kalau disambungkan dengan domir sukun, tidak ada masalah. Karena kita langsung bilang kola, kola, kolu. Paham ini? Nanti bikin pusing kalau bersambung dengan domir berharokat. Paham ini? Misalnya kola, sambungkan dengan tu, kan jadi tulisannya gini. Tulisnya gini, tu. Kan huruf terakhirnya sukun. Ini yang masalah. Ba'a. Jadinya tulisannya tu. Huruf terakhirnya sukun. Ini huruf pertamanya itu yang masalah. Ya, tolak. Khofa. Ulama bahasa, alhamdulillah, berdasarkan penelitian mereka, kita jadi mudah untuk membaca ini huruf pertamanya. Kata mereka kalau berasal dari wazan fa'ala, kalau berasal dari wazan fa'ala, harokat huruf pertama tergantung siapa yang hilang.
Kalau hilang waw dhammah, kalau hilang ya kasroh. Jadi kola dari kowala, apa yang hilang ini? Waw, berarti dhammah. Karena dia berasal dari fa'ala. Ba'a aslinya baya'a. Yang hilang apa? Hah? Ya, berarti dia siapa? Kasroh, bi'tu. Dipahami ini? Kemudian kalau dia berasal dari wazan fa'ila dan fa'ula, maka tergantung harokat bukan huruf yang hilang, tapi harokat ainnya, huruf tengahnya. Perhatikan baik-baik itu. Jadi kalau dia fa'ala, huruf yang hilang dilihat. Kalau dia fa'ula, tapi antum sebenarnya ini dicoret, tidak perlu dibahas. Kenapa bisa? Setelah ditulis dicoret. Kenapa? Karena hanya ada satu kata di dunia ini, tawula. Berarti nggak usah ya, hapus saja. Nggak usah lah, satu kata saja di dunia. Mau dia apa? Cuma satu kata di dunia berdasarkan penelitian. Berarti sisa ini yang terakhir, wazan fa'ila. Wazan siapa? Fa'ila. Kalau wazannya fa'ila, maka bukan huruf yang hilang dilihat, tapi harokat huruf ainnya. Sekarang khofa, kalau bersambung dengan tu, kita baca khoftu atau khiftu. Jangan lihat huruf yang hilang, karena kalau antum lihat huruf yang hilang berarti dhammah karena waw. Tapi di sini lihat apa? Lihat apa? Harokat huruf ainnya. Apa harokat huruf ainnya? Maka dia di kasroh. Jadi khofa, khofa, khofu, khofat, khofata, khifna, khifta, khiftuma, khiftum. Dipahami ini? Dipahami ini? Sudah? Sudah dipahami? Selesai? Dipahami fil ajwab? Paham fil ajwab? Paham fil ajwab? Sudah? Paham atau tidak, saudaraku? Paham? Yakin? Yakin betul? Atau karena lapar mengurangi pemahaman? Siapa yang tidak paham? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kita masuk sekarang di mana? Di mana? Nakis. Apa itu fi'il nakis? Fi'il yang lamnya huruf illah. Fi'il nakis, fi'il yang lamnya huruf illah. Macam-macam fi'il yang lamnya huruf illah. Iya. Ada yang alif, contohnya da'ah. Ada yang alif lurus. Ada yang alif bengkok, contohnya hada. Ada yang ya, rodia. Ini kita butuh 4 contoh supaya semuanya ada bentuknya. Ada yang waw, zakuwa. Zakuwa. Iya. Ini semua ini kalau bersambung dengan domir berharokat, kalau yang akhirnya waw sama ya seperti fi'il salim, langsung sukun saja. Misalnya tadi kataba sambung dengan misalnya na, kataba sama rodia, rodia, zakuwa, mas rodina, zakuwa. Hah? Apa? Tidak ada masalah. Seperti itu. Yang masalahnya kalau dia alif. Kalau alif dilihat tulisannya, kalau benar kaidah penulisannya. Kalau lurus kembalikan ke waw, kalau bengkok kembalikan ke ya. Jadi sukun tapi jadi waw kalau tulisannya lurus. Kalau tulisannya bengkok ke ya. Misalnya da'a sambungan dengan na, da'auna.
Hada sama dengan na. Hadaina. Paham Mubar? Mubar? Paham? Yakin? Yakin? Jadi ini tulisan berpengaruh. Dipahami nih? Hah? Sudah? Jadi kalau alif, waw kalau waw sama ya, tidak ada masalah, langsung saja. Rodina, zakuna, zakuna. Paham? Yang masalah kalau dia alif, maka lihat tulisannya. Kalau lurus, kembalikan dulu ke waw, karena ini lurus karena asalnya waw. Kalau bengkok, kembalikan ke ya, kan ini ditulis bengkok karena asalnya ya, yang diubah menjadi alif. Kenapa jadi alif? Nanti di buku berikutnya, ini baru pengenalan. Dipahami nih? Jadi da'a sambungan dengan na. Hah? Hada. Hada. Hah? Bengkok kan? Kembalikan ke mana? Ke ya. Paham? Hada, ulang. Rodia. Rodia. Rodina. Tadi rodoina. Zakwa. 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 Dipahami nih? Sekarang kita urus kalau ini domir berharokat. Domir sukun. Domir sukun. Dan ingat, kalau fi'il madhi domir sukun maksudnya alif sama siapa? Waw. Paham ini? Alif sama apa? Waw. Kalau alif sama dengan salim. Dipahami ini? Sama dengan salim. Zakwa, kataba. Sama dengan alif. Kataba sama dengan alif. Zakwa. Zakah. Zakwa. Zakwa. Hah? Zakwan. Zakwa. Lama-lama jadi bakwan. Kayaknya lapar. Iya. Zakwa. Ulang-ulang. Kataba. Hasuna. Kenapa jadi hasa? Tetap jangan ubah awalnya, tengahnya, akhirnya saja. Hasuna. Zakwa. Rodia. Kalau alif kan ditambah alif. Maka kalau bengkok pakaikan waw, kalau lurus pakaikan ya. Jadi da'a, da'awa, hada, hadaya. Dipahami? Paham caranya? Jadi alif ini ubah menjadi apa? Waw kalau lurus, ya kalau bengkok. Dipahami caranya? Dipahami caranya? Hah? Mubar. Kalau waw, kan sisa satu lagi. Waw. Kalau dia bersambung dengan waw, di sini, maka semua huruf terakhirnya hilang. Ini, waw ini hilang, ya ini hilang, alif di sini hilang, alif di sini juga hilang. Paham? Kalau yang hilang ya sama waw, langsung saja di doma huruf terakhir. Kalau ada waw, ngerti? Rodia, jangan dengan waw. Rodia, zakwa. Kalau alif setelah hilang tetap fathah. Kalau bersama dengan waw. Da'a, tetap fathahnya. Da'a, hada, hada. Roba, roba, roma. Dipahami? Dipahami? Itu kaidah perubahannya. Selesai. Demikian pula ketika mudhari amr sama. Dipahami? Sama begitu tadi. Kalau dengan waw, cuman dia ada tambahan ya nanti kalau mudhari. Ya tentunya sebelumnya di kasroh. Dipahami kan? Jelas ini? Berikutnya apa? Fi'il apa? Lafif terakhir. Setelah itu kita baca buku.
Fi'il lafif. Ini mudah, pembahasan penutup. Lafif ada berapa? 2. Apa pertama? Makrun yang bergandengan. Contohnya rawa, tadi yang ana baru isyaratkan. Rawa. Berapa huruf ilahnya itu? 2. Ada mafruq, contohnya waqo. Fi'il lafif, kalau dia makrun, maka ikut fi'il nakis. Fi'il nakis. Kenapa ke ajwaf? Ini pengaruh ya. Sama dengan antum ya. Rawa, kan dia ikut huruf terakhir saja. Ikut fi'il apa? Fi'il apa? Nakis. Demikian pula lafif mafruq. Cuman dia ikut 2. Berdasarkan awal ikut fi'il. Kenapa ke sana? Nah, ini pengaruh ya. Berdasarkan huruf pertama dia ikut fi'il mithal. Kalau huruf terakhir dia ikut fi'il nakis. Jadi itu tasrif fi'il nakis tadi yang barusan semua dibawa ke lafif. Contoh ya, rawa. Kita buktikan. Rawa, alifnya apa ini? Bengkok atau lurus? Bengkok. Rawa, sambungkan dengan waw. Rawaw, sambungkan dengan alif. Hah? Hah? Apa? Rawaya. Yang rawa. Jadi dengan waw, rawaw. Dengan alif, rawa. Apa bedanya dengan aslinya? Pengaruh ya. Baiklah, saya juga kasihan nih. Iya. Dia sama. Sambungkan dengan ta, yaitu na. Na. Apa? Betul. Waqo juga sama. Hanya saja huruf pertama ini ikut fi'il mithal. Kalau terakhirnya ikut fi'il nakis. Waqo, sambungkan dengan waw. Dengan waw. Seperti da'a tadi. Da'a. Roma. Hada. Waqo. Sama. Sambungan dengan alif. Waqo. Sama dengan hada. Sambungan dengan alif. Apa? Sama dengan alif. Waqo. Na. Selesai. Paham nih? Semuanya kembali ke sini. Ini namanya pokok tasrifnya. Iya. Alhamdulillah. Kita baca saja sambil santai-santai menunggu buka puasa. Iya. Jam berapa? Baru jam 5. Baiklah, kita baca ya. Tasrif lugawi. Untuk tasrif lugawi dari fi'il yang telah lewat, kami akan mencontohkan fi'il tsulats mujarrad saja. Karena yang lainnya bisa dikiaskan padanya. Kami juga mencukupkan memberi contoh tasrif lugawi fi'il madhi, mudhari dan amr. Karena untuk isim dibuat sesuai dengan kaidah musanna yang menunjukkan atas 2 dan kaidah jamak yang menunjukkan atas lebih dari 2 yang biasa disebutkan di buku-buku nahwu. Jadi Anda tidak sebutkan sengaja. Paham ya? Karena ada juga di buku nahwu. Sekilas tentang domir dan kaitannya dengan fi'il. Ini juga penting tadi. Sebelum antum tasrif harus antum tahu dulu ini. Kalau tidak bisa tasrif. Karena tasrif lugawi sangat erat kaitannya dengan domir. Sebelum kita mulai mentasrif fi'il, maka perlu kita ketahui bahwa di dalam mentasrif fi'il tidak lepas dari domir. Pertama ada namanya domir yang bersambung dengan fi'il. Ini terbagi 2. Domir yang sukun yaitu alif itsnain yang menunjukkan atas 2, waw jamaah menunjukkan atas banyak, dan ya muannatsatil mukhatabah yang menunjukkan satu perempuan yang diajak bicara. Yang kedua domir yang berharokat
yaitu ta fa'il, dinamakan ta fa'il secara umum supaya masuk ta, tu, ti. Yang penting dia fa'il. Ya, yang menunjukkan satu pelaku ataupun banyak pelaku, yang penting ta fa'il. Na fa'ilin yang menunjukkan banyak pelaku atau satu yang mengagungkan dirinya. Dan nun niswah seperti yang di papan tadi. Domir yang sukun semuanya bisa bersambung dengan fi'il madhi kecuali ya. Dan domir yang berharokat semuanya bisa bersambung dengan fi'il madhi tanpa terkecuali. Sebagaimana anak katakan tadi di papan. Adapun fi'il mudhari dan amr, semua domir yang sukun bisa bersambung dengan keduanya. Sementara domir yang berharokat tidak ada yang bersambung dengan keduanya kecuali nun niswah. Jadi hanya bersambung dengannya siapa? Hanya siapa? Hanya nun niswah. Contoh tasrifnya. Berikut beberapa contoh tasrif lugawi untuk fiil-fiil yang telah lewat bersama kita. Fiil salim. Lihat ya, seperti tadi. Doroba doroba dorobu, dorobat dorobata dorobna, dorobta dorobtuma dorobtum, dorobti dorobtuma dorobtunna, dorobtu dorobna. Fiil mudhari'nya juga sama, yadribu yadribani yadribuna, tadribi tadribani, tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribna, adribu nadribu. Fiil amarnya juga sama, idrib idriba idribu idribi idriba idribna. Tidak harus idrib ya, boleh yang uf'ul, boleh if'al. Ini hanya contohnya saja, yang lainnya dikiaskan. Catatan, ini catatan di bawah. Fi'il salim tidak ada padanya perubahan secara sorof. Maksudnya awal tengahnya tidak ada. Yang berubah padanya hanyalah pada harokat huruf terakhir, yaitu perubahan secara nahwu. Adapun keadaan akhir fi'il salim ketika bersambung dengan domir sebagai berikut. Fi'il madhi asalnya tetap mabni di atas fathah, kecuali bersambung dengan waw maka di atas dhammah. Pokoknya semua yang di papan tadi ada di sini. Tinggal antum nanti kalau sudah tidak berpuasa baca baik-baik, mungkin akan masuk dengan enak. Kalau sekarang kan ada pikiran sedikit, ya berat sedikit ya. Lihat, asalnya tetap dengan mabni di atas fathah, kecuali bersambung dengan waw maka di dhammah. Dan jika bersambung dengan domir yang berharokat maka tetap di atas sukun akhirnya. Ini tadi. Ini biar dibaca sendiri bisa. Fi'il mudhari asalnya mu'rab, bisa berubah jika tidak ada penyakit yang masuk padanya, sebagaimana dijelaskan dalam ilmu nahwu. Nanti akan lengkap pemahaman antum kalau sudah belajar nahwu terkait dengan penyakit. Dan dirofa dengan dhammah di akhirnya jika tidak bersambung dengan alif, waw, ya dan nun niswah. Jika bersambung dengan alif itnain, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah, maka dengan tetapnya nun. Jadi ada nun setelah waw, ada nun setelah alif, ada nun setelah ya. Iya. Kemudian dibahas di situ harokatnya. Sebelum alif di fathah, sebelum waw di dhammah, sebelum ya di kasrah. Adapun jika bersambung dengan nun niswah maka tetap di atas sukun, langsung antum sukun. Dipahami kan? Ini seperti yang anak katakan di papan tadi. Fi'il amr, apalagi fi'il amr hanya ikut fi'il mudhari. Fi'il amr asalnya tetap mabni di atas sukun, kecuali bersambung dengan alif itnain waw jamaah ya muannatsatil mukhatabah maka mabni di atas penghilangan nun. Tadi itu yang di fi'il mudhari ada nunnya, di sini hilang nunnya. Nanti akan lengkap pembahasan ini kalau antum sudah bahas nahwu. Karena ini ada kaitannya dengan apa? Nahwu. Lihat, di atas penghilangan nun, sebelum alif di fathah, sebelum waw di dhammah dan sebelum ya di kasrah. Latihan, tinggal antum tasrif misalnya kota layak tulu. Seperti yang anak katakan tadi di situ. Paham ya? Nah, coba antum nanti coret-coret di buku terkait dengan latihan ini. Berdasarkan yang anak kasih tahu di situ. Kalau bersambung dengan waw antum dhamma, bersambung dengan domir berharokat antum sukun, sesuai dengan kaidah. Paham ya? Nanti coba. Ini latihan. Karena kita tidak tasrif, maka latihan ini dikumpul. Tergantung nanti perjanjian kita kapan dikumpul. Paham ya? Nah, ini latihan ini kumpul. Ini latihan pertama. Tasriflah kata-kata berikut.
karena kita hari ini tidak tasrif, maka antum tulis di kertas, nanti kumpul. Ana ambil. Dipahami ini? Ini latihan pertama. Kedua, fi'il mahmuz. Fi'il mahmuz. Fi'il yang ada hamzanya. Lihat tasrif madinya qara'a qara'a qara'u qara'at qara'ata qara'na qara'ta qara'tuma qara'tum qara'ti qara'tuma qara'tuna qara'tu qara'na. Persis. Salim. Fi'il mudhari'nya yaqra'u yaqra'ani yaqra'una taqra'u taqra'ani yaqra'na taqra'u taqra'ani taqra'una taqra'ina taqra'ani taqra'na aqra'una aqra'u. Persis. Salim. Amarnya iqra iqra'a iqra'u iqra'i iqra'a iqra'na iqra'a iqra'na. Persis. Disalim. Makanya ana bilang di sini catatan fi'il mahmuz tidak ada perubahan secara sorof, yang berubah padanya hanyalah pada huruf terakhir, yaitu perubahan secara nahwu. Sama dengan fi'il salim, itu penting sekali itu. Sama dengan fi'il salim. Latihan ini latihan kedua. Antum coba tasrif sesuai dengan yang ada kaidahnya di fi'il salim. Tasriflah akhadha ya'khudhu akala ya'kulu amara ya'muru sa'ala yas'alu. Coba tasrif, itu latihan kedua. Fi'il mudha'af. Madinya lihat madda madda maddu maddat maddata madadna. Madatta madattuma madattum madatti madattuma madattunna madattu madatna. Mudhari yamuddu yamuddani yamudduna tamuddu tamuddani yamdudna. Fokusnya antum kapan dilepas tasdidnya. Paham fokusnya? Karena itu yang paling pokok. Tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamdudna. Dua keadaan, amuddu namuddu. Fil amr mudda umdud. Ini boleh dua. Bisa mudda karena diambil dari fi'il mudhari yamuddu, bisa juga umdud, bisa dilepas. Mudda muddu muddi mudda umdudna. Dilepas idghamnya ketika bersama dengan dhamir berharokat. Itu fokusnya. Catatan, fi'il mudha'af ada ana sebutkan di bawah kapan dilepas idghamnya. Fi'il mudha'af ketika ditasrif lugawi terjadi padanya beberapa perubahan. Lihat, pertama fi'il madhi wajib diidgham. Perhatikan ini, kapan wajib, kapan tidak boleh. Wajib diidgham jika bersambung dengan dhamir yang berharokat. Dhamir yang jika tidak wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat. Maksudnya berarti bersambung dengan dhamir sukun. Wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan dhamir yang berharokat. Perhatikan catatan ini karena nanti ada tugas yang harus antum pertanggungjawabkan. Dipahami ini? Ini perhatikan kapan diidgham, kapan tidak diidgham. Fi'il mudhari wajib diidgham jika tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat. Sama, wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan dhamir yang berharokat, yaitu nun niswa, karena hanya satu saja. Itu siapa itu? Nun niswa. Fil amr wajib diidgham jika bersambung dengan dhamir yang bersukun. Sama, wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan dhamir yang berharokat, yaitu nun niswa. Ditambah yang ketiga, boleh dua sisi. Boleh dua. Jika fil amarnya mabni di atas sukun seperti umdud, boleh mudda jika bersambung dengan dhamir anta. Kalau dia pas dhamir anta, boleh dua pilihan. Boleh antum buka idghamnya dan boleh antum idgham. Boleh. Latihan. Tasriflah kata-kata berikut. Ini latihan ketiga. Coba antum tasrif berdasarkan kaidah yang dikasih. Ini latihan keberapa ini? Ketiga. Tulis nanti di buku, di kertas. Fi'il mithal. Contoh tasrif fi'il mithal. Fi'il yang huruf pertamanya adalah huruf waw ataupun ya, yang penting huruf ilah. Tasrifnya sama dengan fi'il salim sebenarnya. Lihat. Wa'ada wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'atna wa'atta wa'atuma wa'attum wa'atti wa'attuma wa'attunna wa'attu wa'atna. Wajila 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 wajilu wajilat wajilata wajilna wajilta wajiltuma wajiltum wajilti wajiltuma wajiltuna wajiltu wajiltu wajilna. Sama. Fi'il mudhari'nya yaidu
persis salim. Ya'idu ya'idani ya'iduna. Ta'idu ta'idani ya'idna. Lihat, ya'idna disukun karena bersambung dengan domir berharokat. Ta'idu ta'idani ta'iduna, ta'idina ta'idani ta'idna. Aiduna idu sama. Yaujalu, yaujalu yaujaluna, yaujalu yaujalani, yaujaluna. Taujalu taujalani yaujalna. Taujalu taujalani taujaluna. Taujalina taujalani taujalna. Aujalu naujalu. Fil amr. Id kan diambil dari mudhari. Diambil dari apa ini? Diambil dari mudhari. Kan yaidu. Jadi id, ida, idu. Idi, ida, idna. Contoh ijal. Karena dari kata yaujal. Tapi di sini wawunya diganti menjadi ya, kan dia terletak setelah kasroh. Kan asalnya iujal. Seharusnya ini apa? Iujal. Tapi kan dia terletak setelah kasroh diganti menjadi apa? Ya, ada anak kasih tahu antum di catatan. Semuanya ada. Ijal, ijala, ijalu, ijali, ijala, ijalna. Perhatikan catatan. Fi'il mithal. Tidak ada perubahan secara sorof padanya. Kecuali pada kata yang berwazan yaf'ilu. Dihilangkan fa kalimatnya seperti ya'idu. Asalnya adalah yau'idu. Demikian pula fi'il amr yang berwazan if'al. Jika fa kalimatnya adalah waw, maka diubah menjadi ya karena huruf sebelumnya adalah kasroh. Seperti ijal. Asalnya adalah apa? Iujal. Selain ini maka perubahan yang terjadi pada fi'il mithal hanya pada huruf terakhirnya, yaitu perubahan secara nahwu. Dan persis fi'il apa? Persis fi'il apa? Salim. Tasrif kata-kata berikut. Ini tugasnya antum. Tugas keberapa ini? Keempat. Tasrif walada, yalidu, waqa'a, yaqa'u, wado'a, yado'u, wasola, yasi. Banyak ya? Tidak banyak ya. Sedikit, tidak sampai 1.000 rupiah. Dah, baru 4. Dia. Fil ajwab. Fil ajwab. Fil ajwab. Tadi sudah kita jelaskan. Sekarang lihat. Pertama awiro. Awiro berarti tidak diubah jadi alif. Lihat awiro, awiro, awiru, awirot, awirota, awirna, awirta, awirtuma, awirtum, awirti, awirtuma, awirtunna, awirtu, awirna. Tidak ada masalah. Kola, kola, kolu. Kolat, kolata, kulna. Ini ada masalah. Ko menjadi ku. Kultu, kulta, kultuma, kultum. Kulti, kultuma, kultunna. Kultu, kulna. Semua ada di catatan di bawah. Saya katakan semuanya. Ba'a, ba'a, ba'u. Ba'at, ba'ata, bi'na. Lihat. Padahal ba'a menjadi apa? Bi'na. Bi'ta, bi'tuma, bi'tum. Bi'ti, bi'tuma, bi'tunna. Bi'tu, bi'na. Ya. Fi'il mudhari'nya. Ya'waru, ya'waroni, ya'waruna. Ta'waru, ta'waroni, ya'warna. Ta'waru, ta'waroni, ta'waruna. Ta'warina, ta'waroni, ta'warna. A'waru, na'waru. Persis fi'il salim. Tidak ada masalah. Yakulu, yakulani, yakuluna. Takulu, takulani, yakulna. Hilang juga. Dah, yakulna. Takulu, takulani, takuluna. Takulina, takulani, takulna. Karena disukun. Akulu, nakulu. Yabi'u, yabi'ani, yabi'una. Tabi'u, tabi'ani, yabi'na. Tabi'u, tabi'ani, tabi'una. Tabi'ina, tabi'ani, tabi'na. Abi'u, nabi'u. I'war, i'waro fil amrnya. I'war, i'waro, i'waru, i'waro. I'wari, i'waro, i'warna. Kul, kula, kulu. Kuli, kula, kulna. Bi, bi'a, bi'u. Bi'i, bi'a, bi'na. Lihat, semua bermasalah ketika bersambung dengan domir berharokat. Fi'il madhi, mudhari, amr. Catatannya ini yang paling penting. Catatannya ini yang paling penting. Karena terdapat catatan terhadap apa yang terjadi pada tasrif yang ada di tabel. Catatan. Fi'il ajwab. Ketika di tasrif lugawi terjadi padanya beberapa perubahan. Pertama, jika ain fi'il madinya tidak diubah menjadi alif, maka hukumnya seperti fi'il salim, tidak ada masalah apa-apa. Ya, tidak ada masalah apa-apa. Seperti fi'il apa tadi? Seperti fi'il apa? Fi'il salim. Jika ain pada fi'il madinya diubah menjadi alif, maka ketika bersambung dengan domir berharokat dihilangkan ainnya. Itu masalahnya.
ketika bersambung dengan domir berharokat, maka ainnya diapain? Dihilangkan. Dipahami ya? Ainnya dihilangkan. Dalam hal ini sama pada fi'il madhi, mudhari dan amr. Semuanya hilang kalau bersambung dengan domir apa? Berharokat. Tidak ada masalah, semuanya begitu. Sama. Hanya saja namun fi'il madhi, fi'il amr, selain dihilangkan ketika bersambung dengan domir yang berharokat, nun nisbah, juga dihilangkan ketika memerintahkan satu orang laki-laki, yaitu domir anta, karena bertemu dua sukun. Jadi alasannya karena bertemu dua sukun. Adapun jika bersambung dengan domir yang sukun, maka hukumnya sama seperti fi'il salim. Yang masalah hanya domir berharokat saja. Iya. Jadi ini hanya bermasalah pada domir berharokat. Di madinya yang bermasalah domir berharokat, di mudharinya domir berharokat, di amr juga yang bermasalah pada domir yang berharokat. Dipahami ini? Adapun kalau domirnya sukun, semuanya sama dengan fi'il salim. Tidak ada bedanya. Antum harus perhatikan itu pernyataan. Supaya nanti kalau antum tasrif, antum paham. Iya, antum paham. Lihat. Itu pun anak kasih antum. Gimana cara perubahannya kalau bersambung dengan domir sukun dan domir berharokat. Lihat. Catatan kedua. Ketika fi'il ajwab dihilangkan ainnya, maka harokat fa fi'ilnya, yaitu huruf pertama, disesuaikan dengan huruf yang dihilangkan. Tapi ingat, jika yang dihilangkan waw seperti kultu, maka huruf pertamanya diharokati dengan dhammah. Jika dihilangkan ya seperti bi'tu, maka huruf pertamanya diharokati dengan kasroh. Dan ini berlaku pada seluruh kata yang berwazan. Ini yang antum garis bawahi. Ini berlaku ini, maksudnya dihilangkan sesuai, diharokati dengan harokat yang sesuai dengan huruf yang hilang. Berlaku pada wazan fa'ala dan fa'ula. Tapi ana bilang tadi kata pada fa'ula hanya satu kata di dunia ini. Berdasarkan penelitian, yaitu kata tolak yatulu. Makanya ini bisa dihapus sebenarnya. Tapi sebagai ilmu, itu dia. Sebagai ilmu. Iya, jadi saya ulangi. Harokat fa tergantung huruf yang hilang. Kalau wazannya fa'ala sama fa'ula. Tapi fa'ula hanya satu kata. Dipahami ini? Selesai. Karena pada saat ini dia harokat penyesuaian dengan huruf yang dihilangkan. Adapun jika berwazan fa'ila seperti khofa yang asalnya adalah khofifa, maka ketika dihilangkan ainnya, harokat huruf pertamanya adalah di kasroh, khiftu. Walaupun yang dihilangkan adalah huruf apa? Waw. Karena harokatnya pada saat ini adalah harokat perpindahan dari ain. Ini khusus wazan apa? Khusus wazan apa? Fa'ila. Dipahami ini? Latihan tasriflah kata-kata berikut. Itu latihan keberapa itu? 5. Ya. Tasrif sesuai dengan kaidah yang dikasih tadi. Ingat, hanya bermasalah ketika domir berharokat. Kalau domir sukun tidak ada masalahnya. Sama dengan fi'il apa? Sama dengan fi'il apa? Salim. Fi'il nakis, sisa satu lagi. Yang berat, satu lagi. Kita akan selesai. Fi'il nakis. Lihat. Da'a da'awa da'au. Da'at da'ata da'auna. Kalau sudah di situ semuanya setelahnya sama. Da'auta da'autuma da'autum da'auti da'autuma da'autunna da'autu da'auna. Rodiya, rodiya rodiya rodu. Lihat, karena ya sesuai kaidah yang anak kasih di papan tadi antum. Rodiyat rodiyata rodina. Roditu rodituma roditum roditi rodituma roditunna roditu rodina. Zakwa, zakwa zakwa zaku. Perhatikan hilang lamnya. Zakuat zakuata zakuna. Zakuta zakutuma zakutum. Zakuti zakutuma zakutunna. Zakutu zakuna. Itu fi'il madinya semuanya. Fi'il mudharinya lihat. Yad'u yad'uwani yad'una. Sama juga. Kalau waw hilang lamnya. Itu kaidahnya rata.
Kalau waw hilang apa? Lamnya. Cuman di sini bedanya ditambah ya nanti. Ditambah ya. Tad'u tad'uwani tad'u yad'una. Zaku dia setelahnya tad'u tad'uwani tad'una. Tad'ina ini tambahannya. Hilang juga lamnya, hilang juga alifnya, tapi diharokati dengan kasroh. Tad'ina tad'uwani tad'una ad'una ad'u. Yahdi yahdiyani yahduna. Hilang ya-nya. Tahdi tahdiyani tahdi yahdina. Itu ya asli itu ya. Karena nun nisbah sukun akhirnya. Tahdi tahdiyani tahduna. Tahdina tahdiyani tahdina. Ahdi nahdi. Yardo yang alif. Yardo yardoyani yardowna. Hilang alifnya tapi tetap di fathah. Tardo tardoyani yardoina. Tardo tardoyani tardowna. Tardoina tardoyani tardoina. Ardo nardo. Ud'u untuk fil amarnya. Ud'u ud'uwa ud'u. Untuk ihdi sama ud'i ud'uwa ud'una. Ihdi ihdiya ihdu. Ihdi ihdiya ihdina. Irdo. Irdo irdoya irdau. Irdoi irdoya irdoina. Lihat catatannya, ini yang paling penting. Fi'il nakis. Kita antum bisa baca sendiri sebenarnya, tapi ana baca lagi, kita baca bersama supaya antum ingat kembali yang ana kasih di papan. Lihat, fi'il nakis ketika ditasrif lugawi. Ini cerita terakhir ini karena fi'il lafif ikut sebelumnya, tidak ada lagi masalah. Ini paling terakhir. Fi'il nakis ketika ditasrif lugawi terjadi padanya beberapa perubahan. Ya, terjadi padanya beberapa perubahan. Silakan duduk. Jangan diulangi. Fi'il nakis ketika ditasrif lugawi terjadi padanya beberapa perubahan. Pertama, fi'il madi. Jika bersambung dengan waw jamaah, ingat waw jamaah, maka dihilangkan lam kalimanya langsung. Dihilangkan lam kalimanya, yaitu huruf terakhirnya. Dan huruf sebelum waw diharokati dengan dhammah jika huruf yang dihilangkan adalah waw dan ya. Dan diharokati dengan fathah jika yang dihilangkan adalah alif tadi yang ana bilang tadi. Misalnya da'a, da'au. Nah, zakuwa, zaku. Rodiya, rodu. Dipahami nih? Jadi kalau hilang waw ya malah di dhammah. Tapi kalau hilang alif tetap fathah. Dipahami nih? Nah, ini penting. Ini pentingnya. Alhamdulillah. Iya. Jika bersambung dengan ta tanid, ta yang berharokat sukun. Ta yang berharokat sukun, maka dihilangkan lam kalimanya jika ia adalah alif. Jadi misalnya gini, zakuwa zakuwat, rodiya rodiyat. Tapi kalau alif da'a, apa jadinya? Da'at. Antum paham ini? Alifnya. Ini yang disukun ya. Kalau berharokat kan kembali ke mana? Kalau lurus kembali ke mana? Waw. Kalau bengkok kembali ke ya. Ini kalau tak sukun. Kalau tak yang berharokat kan ta fa'il. Jelas kan? Dan dihilangkan kalam kalimanya jika ia waw atau dan tidak dihilangkan lam kalimanya jika ia waw atau ya. Jadi zakuwat rodiyat tetap. Yang alif saja hilang. Jika bersambung dengan alif itnain atau domir yang berharokat, maka tetap lam kalimanya kecuali alif, kecuali ia adalah alif, maka kembali ke asalnya, yaitu waw jika asalnya adalah waw dan ya jika asalnya ya. Untuk mengetahui secara singkat asalnya apa, lihat caranya menulis. Jika ditulis lurus berarti itu aslinya waw. Jika ditulis bengkok berarti aslinya siapa? Iya, dipahami itu? Karena kaidah penulisan itu ada juga aturannya. Tidak sembarang orang coret. Dipahami ini? Selesai. Ini fi'il madhi. Mudhari. Jika bersambung dengan waw jamaah atau ya muannatsatil mukhatabah, satu wanita yang diajak bicara, maka dihilangkan lam kalimahnya sama dua-duanya, yaitu huruf terakhirnya. Dan huruf sebelum waw diharokati dengan dhammah
dan huruf sebelum ya diharokati dengan kasroh supaya cocok kan? Waw cocok dengan dhammah, ya cocok dengan apa? Kasroh, dan diharokati dengan fathah jika yang dihilangkan adalah alif. Ini bedanya lagi. Kalau waw dan ya, dhammah kalau waw, kasroh kalau ya. Tapi kalau yang hilang adalah alif, malah tetap di fathah, tidak mengikuti waw, tidak mengikuti ya. Makanya misalnya gini, yardo. Kalau dia bersambung dengan waw, yardauna. Kalau bersambung dengan ya, yardoina, tetap do. Beda kalau yad'u, bersambung dengan waw, yad'una. Bersambung dengan ya, tadeina. Antum bisa pahami ini? Itu dia. Jika bersambung dengan alif, itnain atau dhamir yang berharokat yaitu nun nisbah, maka tetap lam kalimahnya kecuali alif maka diubah menjadi ya. Kecuali alif maka diubah menjadi apa? Ya, tetap. Misalnya yardo apa namanya? Antum waw dulu. Yad'u sama dengan nun nisbah. Tetap sama dengan yaktubu, yaktubna. Yad'u, yad'una. Yahdi, yahdina. Yang masalah yardo, kembalikan ke ya, itu aturannya. Jadi yardo, coba yardo, dipahami? Itu dia, alhamdulillah. Selesai. Fi'il amr, adapun fi'il amr maka sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Ini latihan ke-6. Paham ya? Untuk melihat pemahaman antum di atas latihan ini. Di tasrif. Terakhir fi'il nakis. Ini pembahasan penutup dan ini paling mudah. Fi'il lafif. Mafruk. Lihat contohnya. Wako wakoya wako. Wakot wakota wakoit wakoina. Wakoita wakoituma wakoitum wakoiti wakoituma wakoitunna wakoitu wakoina. Yaki yakiya yakiya yaki yakiyani yakuna. Taki takiyani yakina. Taki takiyani takuna. Takina takiyani takina. Aki naki. Ki. Kenapa jadi ki? Karena diambil dari fi'il mudhari dengan proses. Iya kan? Lihat. Ki kia ku. Ki kia kina. Lihat catatannya. Fi'il lafif mafruk. Hukum fa kalimahnya seperti fi'il mithal. Dan hukum lam kalimahnya seperti fi'il nakis. Saya ananda ulang lagi. Karena sama. Jadi dia ikut fi'il mithal dan fi'il apa? Fi'il mithal dan fi'il nakis. Latihan tasriflah kata-kata berikut. Ini latihan berikutnya. Perhatikan perubahan yang terjadi pada fi'il mithal. Demikian pula pada fi'il nakis. Itulah dia lafif mafruk. Terakhir lafif makrun. Lihat rawa, rawaya, rawau. Rawat, rawata, rawait, rawaina. Rawaita, rawaituma, rawaitum. Rawaiti, rawaituma, rawaitunna. Rawaitu, rawaina. Yarwi, yarwiyani, yarwuna. Tarwi, tarwiyani, yarwina. Tarwi, tarwiyani, tarwuna. Tarwina, tarwiyani, tarwina. Arwi, narwi. Amarnya irwi, irwiya, irwu. Irwi, irwiya, irwina. Catatan. Lafif makrun hukumnya seperti fi'il nakis. Tidak perlu disejarahkan ulang. Karena hukumnya sama dengan fi'il apa? Nakis. Mana fi'il nakis? Yang sebelumnya persis. Dipahami ini? Latihan tasriflah kata-kata berikut. Ini selesai.